Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas tata bahasa Rogada. Tata bahasa apakah itu? Mari simak penjelasan ini. Tata bahasa Rogada dan Rooda, penjelasannya ialah diletakkan di belakang kata kerja untuk mengekspresikan tujuan tindakan pergi ke suatu tempat. Jadi perginya ke suatu tempat itu ada sebuah tujuan tindakan atau kegiatan. Jadi pergi suatu tempat itu bukan hanya untuk main-main saja, tapi ada sebuah keperluan. Tindakan dilakukannya suatu kegiatan atau yang lainnya, guys. Jadi pergi ke suatu tempat itu ada tujuan tindakannya. Dalam bahasa Indonesia, tata bahasa ini bisa diartikan pergi untuk titik-titik atau datang untuk titik-titik. Sebenarnya pada inti tata bahasa ini itu terletak pada kata untuk, ya guys. Untuk di sini. Dimana untuk tersebut itu mengacu pada kata ronya, bukan pada kata gada atau odanya. Jadi gada atau oda di sini bisa dirubah pada kata kerja yang lain. Yang penting kata kerja perpindahan. Rumusnya cukup gampang, dimana hanya diletakkan pada kata kerja saja. Kata kerja yang berakhiran vokal, tembakannya adalah rogada. Ingat ya, rogada termasuk akhiran real. Jadi bagaimana kok real masuknya ke akhiran vokal, nanti kita akan bahas. Dan kata kerja yang berakhiran konsonan, tembakannya adalah rogada. Ingat, gada di sini bisa diganti dengan oda atau kata kerja yang lain. Selanjutnya kita lihat di sini. Selain kata kerja gada dan oda, bisa digunakan juga kata kerja perpindahan seperti nagada, naoda, derogada, derooda, olagada, olaoda, neryogada, neryooda, dan tenida, dan yang lain-lain. Pada intinya adalah kata kerja perpindahan. Ingat ya guys, kata kerja perpindahan itu bahasa Koreanya adalah idong dongsa. Kata kerja perpindahan. Jadi gada atau oda itu bisa diganti dengan kata idong dongsa, kata kerja perpindahan yang lain. Jadi bukan hanya datang atau pergi, bisa juga turun, naik, dan lain-lain. Nah, itu tata bahasa ini ya guys ya. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama ada undong, ada artinya olahraga, mokta artinya makan, maldelda artinya membuat. Mari kita gabungkan dengan tata bahasa ini. Yang pertama ada undong hada. Kita tulis dulu undong hada. Langkah yang pertama adalah menghilangkan da terlebih dahulu, maka akan tersisa kata undong ha. Kemudian tambahkan, karena akhirnya adalah a ya, vokal, maka tambahkannya adalah ro, gada atau oda. Bisa juga diganti dengan kosakata yang lainnya guys ya. Yang penting kata kerja perpindahan. Jadi tempelkannya adalah ro, bukan ro lagi, tapi tempelkannya adalah ro. Undong ha plus ro gada atau oda menjadi undong haro gada atau oda. Kalau dirubah ke kalimat informal, gadanya tinggal diganti saja menjadi gayo atau odanya diganti menjadi wayo. Jadi undong haro gayo atau wayo. Bisa diartikan saya datang untuk berolahraga atau saya datang untuk berolahraga. Kemudian kita lanjutkan ke mokta, artinya makan. Nah, seperti tadi, danya dihilangkan dulu, maka akan tersisa kata mok. Mok itu akhirnya adalah giyak ya, konsonan. Maka tempelannya adalah ero, gada atau oda. Ero ya, jadi ero. Jadi kalau digabungkan menjadi mogero gada atau mogero oda. Kalau kita rubah ke dalam informal menjadi mogero kayo atau mogero wayo. Jika mogero wayo, saya datang atau pergi untuk makan. Jadi perginya itu ada sebuah tujuan tindakan ya guys ya. Kemudian yang ketiga ada kata mandelda, artinya membuat. Yang pertama danya dihilangkan dulu, maka akan tersisa kata mantel. Kemudian nah, lihat di sini akhirnya adalah real ya. Tadi kita lihat kalau real itu masuknya ke vokal tadi, yaitu tempelkannya adalah ro.
Akhiran real tempelkannya adalah ro langsung, bukan ro lagi walaupun konsonan, karena udah ada aturannya seperti itu. Jadi mandel plus ro gada atau oda menjadi mandelo gada atau mandelo oda. Kalau kita rubah ke informal menjadi mandelo gayo atau mandelo wayo. Jika mandelo gayo, jika mandelo wayo, saya datang untuk membuat atau hendak membuat ya guys ya. Jadi ro itu bisa diartikan untuk, bisa juga hendak ya, karena ada tujuan tindakan. Mari latihan. Yang pertama, pergilah keluar untuk mengambil jemuran. Oke, ini ada sebuah kalimat. Yang pertama, jangan dulu langsung diartikan. Langkah-langkahnya seperti sebelumnya kalau ingin membuat sebuah kalimat. Yang pertama adalah pergilah keluar. Nah, di sini ada predikat. Kita tulis dulu predikat. Nah, untuk mengambil jemuran di sini ada tadi ya. Di sini tujuan tindakan. Masuknya ke boleh tata bahasa ya, TTB saja. Jadi di sini ada predikat, kemudian ada tata bahasanya ya. Biasanya kalimat itu terbagi menjadi dua, ada alasan, kemudian ada akibatnya. Alasan, akibat atau sebab ya, kalimat sebab. Ini kalimat sebabnya adalah mengambil jemuran. Jadi akibatnya adalah harus pergi keluar. Nah, di sini ada predikat, kemudian ada untuk mengambil jemuran, kalimat sebab. Nah, karena di sini ada predikat, ingat ya kalau predikat itu biasanya taruh di belakang. Jadi kalimat yang pertama adalah untuk mengambil jemuran dulu. Kita cari dulu kosakatanya dari kata pergilah keluar, yaitu ada kata bakro nagada. Ini kalimat bakro nagada. Itu artinya pergilah keluar. Kemudian untuk mengambil jemuran, ini mengambil jemurannya saja, yaitu palerel nolda, artinya mengambil jemuran. Nah, di sini ada kata untuk ya. Untuk itu tata bahasa ini ya. Oke, langkah yang pertama karena kita operasikan dulu untuk mengambil jemuran, yaitu paler nolda. Kita hilangkan dulu danya, maka akan tersisa paler nol. Nah, lihat di sini akhirnya adalah real, maka tempelkannya ro saja menjadi palerel nol plus ro. Kemudian setelah kalimat mengambil jemuran sudah, tinggal pergilah keluar, yaitu bakro nagada. Kalau kita gabungkan menjadi palerel nolo bakro naga seo, karena kalimatnya adalah kalimat perintah yaitu seo. Jadi palerel nolo ya, palerel nolo bakro naga seo. Biasa kalau diartikan itu biasanya pengertiannya dari belakang. Pergilah keluar untuk mengambil jemuran. Jadi pergilah keluar untuk mengambil jemuran. Nah, seperti contoh yang kedua, pergilah ke pasar untuk berbelanja. Nah, langkah yang pertama biasa, pergilah ke pasar untuk berbelanja. Nah, di sini ada pergilah itu predikat, kemudian ke pasar itu keterangan tempatnya, kemudian untuk berbelanja itu kalimat sebabnya atau kalimat alasan, sebab atau alasan. Kenapa dia pergi ke pasar? Sebabnya karena dia mau berbelanja, atau alasannya karena ingin berbelanja. Nah, langkah yang pertama cari dulu kosakatanya dari kata pergilah itu gada, ke pasar itu si jange, kemudian berbelanja itu jangal boda. Yang pertama mana dulu ya? Pastinya adalah kalimat sebab dulu ya guys ya. Ingat kalau ada kalimat sebab itu artikan dulu kalimat sebabnya. Jangan dulu predikat. Kalau predikat dalam bahasa Korea itu biasanya letaknya di belakang. Nah, langkah yang pertama berbelanja itu jangal boda, adanya dihilangkan menjadi jangal bo, akhirnya adalah o vokal, maka tempelkannya adalah ro. Jadi jangal bo. Kemudian ada ke pasar yaitu si jange. Kemudian kata pergilah itu gada, karena di sini kalimat perintah, tempelkannya adalah seo ya guys ya. Yang belum mempelajari SEO silahkan dibuka video sebelumnya. Jadi kalau digabungkan menjadi jangal poro si jange kaseo. Misalkan Anda ingin menyuruh seseorang, tinggal tambahkan saja namanya di depannya. Misalkan Kim Jung ya. Kim Jung ya. Neil, jangal poro si jange kaseo. Neil, jangal poro si jange kaseo. Nah, seperti itu ya guys ya, kalimat perintah. Oke guys, akan saya rangkum seringkas mungkin. Jadi tata bahasa yang kita pelajari kali ini tuh pada intinya adalah mengacu kepada tata bahasa ero
ro ya, atau ro-nya saja guys ya. Ro itu untuk akhiran konsonan dan ro-nya untuk akhiran vokal. Adapun tadi kata kerjanya itu bisa idong dongsa. Jadi bukan hanya gada atau oda, bisa juga yang lain ya. Ini dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan untuk atau hendak. Namun di belakangnya itu harus ya. Di belakang ronnya di sini atau predikatnya itu harus kata kerja perpindahan. Kata kerja perpindahan. Kalau bukan perpindahan, maka tata bahasa ro ini tidak bisa digunakan ya. Jadi nanti ada kata untuk lagi tata bahasa yang lain. Nah, tapi untuk kata ro ini harus satu paket ya. Harus satu paket dengan kata kerja perpindahan. Kalau bukan kata kerja perpindahan, maka tata bahasa ini tidak bisa digunakan atau tidak mengikuti aturan. Oke guys, sampai segini saja ya. Tata bahasa ro atau ro, bila mana ada kata yang tidak dimengerti, boleh komen di bawah. Nanti akan saya jelaskan melalui komentar ya guys ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.